MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri, presiden nih. Ikut di situ tuh ngendiku jalan opo. Mekah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadiin. Sekarang melehek. Selamat datang kembali di channel kesayangan Anda, tentunya adalah Yasri Pod Channel. Ya sahabat, hari ini 10 Januari 2025, perayaan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52. Perayaan tersebut dilaksanakan secara sederhana di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta. Di hari yang sama dan kesempatan yang sama, Joko Widodo merupakan kader terbaik dari PDI Perjuangan, juga mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan dari kediaman rumahnya di Banjarsari, Solo. Ucapan Presiden Joko Widodo tersebut ditanggapi dengan senyum manis oleh Puan Maharani. Sahabat, sebelum kita saksikan video selengkapnya, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel kita dan tekan lambang notifikasi supaya Anda mendapatkan video-video setiap harinya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Baik, tanpa berlama-lama kita saksikan video selengkapnya. Dan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. Tadi Pak Jokowi ulang tahun ke-52. Terima kasih Pak Jokowi. Kira-kira apa ada transfer sendiri atau ternyata suatu hal yang biasa saja karena kan sudah makan saja? Ya, terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya. Ada PDI Perjuangan untuk hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Tanggapan Puan terkait Mas Hasto mau datang ke KPK pada hari besok bagaimana? Siapa? Sebagai warga negara tentu saja harus mematuhi proses hukum yang sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya. MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri, presiden nih. Ikut di situ tuh ngendiku jalan opo. Mekah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadiin. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba. Ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lah KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto itu. Apakah benar ya Megawati yang membuat KPK dan MK seperti yang sering ya beliau katakan? Terakhir di ultah PDIP ya, Megawati kembali mengatakan bahwa dia yang membuat KPK dan MK. Jawabannya tentu sama sekali tidak benar ya. Itu hanya halusinasi Megawati, seolah-olah dia memiliki kewenangan itu. Makanya sebagai pendidikan politik ya, saya wajib meluruskan hal ini agar supaya sejarah bangsa ini tidak rusak hanya karena halusinasi Megawati. Tuh dengerin ya, 16% ya. Sebagai presiden saat itu, berdasarkan konstitusi ya, Megawati sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk membuat lembaga seperti MK dan KPK. Jadi sebenarnya dari alasan itu saja ya, sudah cukup untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan Megawati bahwa beliau yang membuat MK dan KPK adalah sebuah pernyataan yang sangat keliru dan sesat. Tapi saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya, agar supaya semakin jelas sampai masyarakat mempercayai info sesat tersebut. Begini ya. Deddy Sitorus, Guntur Romli, dengerin ini ya. Tentang MK. MK itu terbentuk ya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45
di aturan peralihan pasal 3 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi jelas ya bahwa keberadaan MK itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan fungsi, mekanisme dan peran MK seperti sekarang ini sehingga beliau layak disebut yang membuat MK? Ya, jawabannya tentu tidak ya, karena yang membuat fungsi, mekanisme dan peran MK itu adalah Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu di pasal 7B, pasal 24 dan pasal 24C. Saya lampirkan ya dalam video. Jadi silakan pasal-pasal ini, maka lahirlah ya MK di tahun 2003. Jadi untuk urusan MK ya sudah terbantahkan semua halusinasinya Megawati. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, MK itu harus dibuat paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 2003. Itu berdasarkan perintah amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan perintah dan amanat Megawati. Lalu fungsi, mekanisme dan peran MK itu pun diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan aturan suka-sukanya Megawati. Clear ya untuk urusan MK. Berdasarkan bukti, berdasarkan pasal dalam konstitusi sudah dapat dipastikan bahwa Megawati sama sekali ya tidak memiliki peran apapun untuk membuat MK. Selanjutnya yang kedua, untuk KPK. KPK itu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.